Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan Kiai Haji Rusli Effendi SPDI SEMSI yang beliau merupakan Ketua Umum Yayasan Istiqlal sekaligus Wakil Sekjen Yayasan Penguatan Pesantren Indonesia yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita pada pagi yang berbahagia ini. Yang saya sama-sama kita hormati Ketua RW sekaligus Ketua RT beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Al-Kausar serta hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Berselawat kepada baginda kita, nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Untuk mengawali acara kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita buka acara kita dengan melafazkan basmalah. Untuk acara selanjutnya, tausiah rohani Ramadan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Rusli Effendi SPDI SEMSI. Kepada Al-Ustaz dipersilahkan. Maaf Ustaz. Maaf. Hidupkan dulu kayaknya. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa naba'un azim in huwa illa dzikra lil alamin wa la ta'lamun naba'ahu ba'dahin. Wa qala aidan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah, kita bersyukur Subhanahu wa taala, berselawat dan salam Allahumma shalli sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketua Masjid Al-Kausar dan segenap pengurus, para imam, ketua panitia Ramadan Pak Susanto. Kemudian kalau hadir Pak RW, Pak RT, alim ulama, jadi pandai tokoh masyarakat, istimewa buat anak-anak muda generasi subuh. Insyaallah siapa yang menguasai subuh, itulah yang bisa menguasai dunia. Jangan mimpi menguasai subuh kalau tidak bisa menguasai dunia. Ada dua negara di dunia yang tingkat perekonomiannya bagus, membangunnya sukses, karena yang paling pertama beraktivitas dua negara itu. Satu, Jepang. Pernah ke Jepang? Pakai sandal Jepang. Yang kedua Singapura atau Singapura. Ini pertanda memang
Orang yang awal beraktivitas subuh sukses. Karena hanya satu doa yang diucapkan Nabi kepada orang-orang yang bangun subuh. Berilah keberkahan kepada umatku yang bangun subuh. Jepang tak ada khairum minan naumnya, tidak ada. Singapura pun tidak ada. Tapi mereka mengamalkan bagaimana ajaran subuh bagi kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan Masjid Al-Kautsar mulai kembali habis Ramadan buat gerakan subuh untuk remaja-remajanya. Saya sampaikan di Masjid Nurul Yakin Jalan Hang Tuah, kita umat Islam ini sebetulnya ingin mengkonsolidasikan umat mudah, Bapak Ibu sekalian. Buat saja Pak Ibad, relawan masjid, setiap masjid rata-rata 100. Mungkin Masjid Istiqlal 1000, Masjid Al-Azhar sana 1000, beda. Ada 1 juta masjid di Indonesia, Bapak-bapak, 1 juta kali 100, berapa Pak? 100 juta. Siapa Presiden Republik Indonesia hanya ditentukan oleh anak-anak generasi subuh, belum orang tuanya, belum perwiritannya dan lain sebagainya. Sebenarnya kita ini kalau ingin Islam ini maju, pilihannya pada kita. Tapi dari mana mulainya? Dari subuh. Jemaah sekalian, pada subuh ini terima kasih undangannya Pak Ibad. Saya diberi kesempatan bersilaturahim tentunya sudah 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Subuh ini saya ingin mengangkat tentang Al-Quran adalah cahaya hidup. Apa Bu? Kalau tak dekat dengan Al-Quran, hidupnya tidak bercahaya. Tapi untuk meyakini Al-Quran sebagai cahaya hidup, Al-Quran pedoman hidup, Al-Quran rahmat bagi kita, bahkan Al-Quran obat jiwa dan raga kita, maka tentu kita harus melihat Al-Quran dari berbagai perspektif. Kita lihat misalnya pendapat Abdul Razak bin Naufal, ditulis dalam kitabnya Mukjizat Al-Quran. Tapi sebelumnya saya ngajak kita dulu, ibu-ibu dan bapak, supaya jangan ngantuk, bersama-sama baca surah Yasin ayat ke-12. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin bapak hafal. Asal saya mulai nanti hafal. Inna nahnu nuhyil mauta tubu ma qaddamu asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tapi kita ini kan Bapak Ibu sekalian rajin baca Quran, tapi tidak semuanya rajin membaca arti Al-Quran, sehingga kita tidak tahu informasi besar. Qul huwa nabaun azim, dalam surat As-Sad yang saya baca tadi. Sesungguhnya Al-Quran adalah peristiwa besar. Wala ta'lamun naba'ahu ba'dahin. Semakin kamu teliti, semakin kamu baca, semakin kamu pelajari, semakin kamu dalami, semakin terbukti kebenarannya. Ini pesan firman Allah 1400 tahun yang lalu. Semakin dipelajari, semakin didalami, semakin dibaca, semakin terbukti kebenarannya. Kalau kebenaran terbukti, maka kita pasti meyakini, mengimaninya, mengamalkannya. Bu, kalau di Jakarta, iya Ustadz gitu dong. Bu, kalau bapak saya panggil ya Ustadz tuh enggak mesra, Pak. Enggak, makanya enggak pernah Ustadz manggil Pak, enggak ada. Pasti Ibu. Karena Ibu itu kan orangnya halus, budi pekertinya, bahasanya lembut, ya tergolong makhluk halus lah. Al-Quran itu bicara masa lalu, sejarah semuanya dibaca.
Al-Quran bicara masa sekarang. Al-Quran mampu memprediksi apa yang disebut dengan masa sekarang. Contoh, itu yang saya bacakan dari surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya orang-orang mati besok aku hidupkan. Naktubu ma, seluruhnya tercatat, tak ada tertinggal satu pun. Dalam buku Muhammad Insan Kamil dijelaskan, jangankan kata-kata biasa, jangankan ucapan, latah, tahu latah. Kalau dipukul, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, apa namanya? Tekojui namanya, takajui. Lah ya ada orang apa sih kau? Saya kasih pantun boleh bu? Bukan pinang Semarang Pinang, tapi Pinang yang tak pernah layu. Bukan Minang Semarang Minang, tapi Minang yang sudah jadi Melayu. Jadi kalau di Sikobo, jangan dibilang saya orang Minang, jangan. Saya orang Melayu asal Minang. Identitas jangan lupa. Ada orang Batak? Lei, ada orang Batak? Ada? Yang mana? Mana dia? Bukan kapak Semarang kapak, tapi kapak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, tapi Batak sudah jadi Melayu. Ini negeri Melayu Lancang Kuning. Ada orang Jawa? Nanti nggak adil, apalagi ketua panitia Ramadan. Nanti nggak keluar honor ceramahnya. Ini kalau ngundang dari Istiqlal nih Pak, PP 3 juta. Itu baru pesawat. Nah, pikir-pikir kalau ngundang orang Jakarta. Cuma kena ibad ini dulu bersama saya, ya nggak bayar nggak apa-apa, cuman nggak perasaan gitu kan. Ibu-ibu, bapak-bapak, bayar ustadz ini bukan bayar ustadznya, tapi bayar transportasinya, bayar apa namanya supirnya. Mana supir saya? Mana? Anak saya mana? Mana dia? Oh, itu ganteng supir saya tuh. Ya anak saya. Ya bayar lain-lainnya lah kira-kira begitu. Kasihan Ustadz bu, habis berbuka berlari ke sini. Cuma dapat 100. Itu ibu tuh namanya menzolimi Ustadz. Minimal Ustadz kalau malam tuh 500, kalau subuh minimal 1 juta bat, karena subuh kan lebih berat gitu. Sampai di mana? Jawa. Bukan rawa sembarang rawa, tapi rawa yang berpagar kayu. Bukan Jawa sembarang Jawa, tapi Jawa yang sudah jadi Melayu. Saya bilang sama orang Melayu, saya asli Melayu bu. Bapak saya, mak saya Melayu. Kalau tak ada orang Minang, tak maju Riau. Sianan berjualan, betul. Jadi orang Minang itu beruntung buat orang Melayu. Nggak ada orang Jawa, nggak ada kebun sawit Pak. Siapa yang berkebun? Nggak ada orang Batak, nggak ada yang gertak-gertak. Orang Batak ini kan gertaknya saja, hatinya lembut. Kalau nyanyi lemah lembut. Orang Batak itu. Ibu tahu sifat orang Melayu? Orang Melayu tergantung. Kalau dia kenyang, dia bahagia, lebih Jawa dari Jawa. Tapi kalau dia lapar, lebih Batak dari Batak. Itu orang Melayu. Jadi orang Melayu terbuka. Kita niat i'tikaf, tadi saya lupa diawali. Kita niat i'tikaf bu. Bismillah saja niat i'tikaf di masjid karena Allah Ta'ala, supaya pahala dapat. Sebaiknya kita nunggu syuruk atau isyraq. Ada amalan yang sederhana Bapak Ibu sekalian bagi orang yang berjemaah subuh, nggak ada yang lain. Hadis 2 yang sahih dari hadis Anas bin Malik. Itu barang siapa yang sholat subuh berjemaah, nggak berjemaah subuh nggak dapat. Lalu dia duduk berzikir itu baca Quran, bisa tasbih, bisa istighfar, bisa majelis ilmu. Pahala majelis ilmu itu lebih besar Pak dari yang lain. Ada spesial Allah kasih pada bulan Ramadan. Man hadaral majlisil ilmi fi Ramadan, kataballahu ta'ala biqalli qadamin ibadah sanatin. Niat dari rumah sholat subuh atau sholat isya, lalu
tarawih, sholat subuh, lalu zikir, lalu kita i'tikaf, lalu dengar ceramah. Siapa yang datang hadir majelis taklim, satu langkah kakinya Allah kasih pahala setahun ibadah. Di mana mau dicari? Ibu bapak sekalian, kata panitia Ramadan atau pembawa acara, Ustadz nggak datang, alhamdulillah cepat tarawih. Bersyukur kan kadang Pak jemaah kita. Dia pikir tarawih lebih besar pahalanya. Siapa mempelajari Al-Quran satu ayat, kita tadi banyak ayat, udah satu ayat saja, Allah kasih nilai pahalanya setara dengan 100 rakaat sholat sunat. Bukankah tarawih kita cuma 11 tambah witir? Kalaupun kita i'tikaf, kami di Masjid Al-Iqram, Komplek Pemda i'tikaf terus malam ke-10, ya itu pun sholat kita 8 rakaat, Pak. Kalau sholat tarawih ini 12 macam, ada ikhlas ada enggak. Imam terlalu panjang, suara tak enak. Kalau panjang enak lumayan. Ini kita ini kan tergantung imam juga, Pak. Coba Ibu jawab amin saya. Alhamdulillah ya rabbil alamin waladdallin. Coba jawab. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ila akhir. Waladdallin. Gairah mana yang pertama dengan kedua? Tergantung imam. Jadi besar pahala. Bilal juga salatu tarawih rahimakumullah, gitu kan? Pakai gitu enggak di sini? Allahumma shalli wa maulana Muhammad. Allahumma shalli as-salatu tarawih rahimakumullah. Cuman kadang Bilal nih 50 sehari, manalah kuat orang agak, coba agak 200 gitu. Dibagi Bu, kalau kami 45 juta dalam sebulan itu kami bagi-bagilah dengan jemaah-jemaah. Kita nih kadang-kadang kalau soal infak Bu, bukan main, banyak pikir, banyak timbang. Kalau merokok, ini rahasia ya siapa yang merokok, jangan kasih tahu. Kita ada kawan saya namanya Toib, saya bilang di mana-mana, dia pun tidak marah. Dia sehari 7 bungkus Bu. Sempurna kali 25.000 berapa? Andai kata 2 bungkus saja berarti 50.000. 50.000 kali 10 hari 500.000 kali sebulan 1.500.000. Pertanyaan saya, adakah perokok nih? Tak usah ditunjuk lagi, Bat, malu kita. Mampu mengimbangi untuk rokok dengan infak. Tidak sanggup, ibu nasihati suami ibu dengan ceramah Ustaz Rusdi tadi, Pak, ini harus kita kembali berhitung. Bapak berhenti merokok. Tapi Bang, kalaupun tak berhenti merokok nggak apa-apa, tapi imbang antara rokok dengan infak. Tapi kita kadang-kadang kan berat Bu. Inilah kalau soal keduniaan kita ini luar biasa. Kalau untuk akhirat berhitung. Padahal kata Rasul dari Abi Hurairah, aku kasih nikmat 100 kepada hamba-hambaku. Baik jin, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Aku kasih nikmat 100. Untuk diketahui Bu, hanya 1 di dunia. Sebanyak ini nikmat di dunia ini, hanya Allah kasih 1 dari 100. Tinggal berapa? 99 itu adanya di akhirat. Tapi yang 100 ini yang kita kejar-kejar mati-matian, kita lupa untuk akhirat. Maka kita kembali kepada Quran. Kan masih ada waktu. Syuruk kita kan, syuruk itu Pak, pahalanya siapa yang berzikir habis sholat Jumat berjemaah subuh, baca Quran, majelis ilmu, maka dia kasih sama dengan umroh dan haji dan umroh. Pahalanya Pak. Karena Rasul tahu betul, Allah tahu betul, tidak semua kita yang mampu haji dan umrah. Tapi Allah kasih setiap hari bagi jemaah subuh dikasih nilai pahala haji dan umrah. Kata Rasul 3 kali, sempurna. Begitu sahih hadisnya. Tapi kadang-kadang menunggu matahari terbit ke yang barek bana. Ajaru, Ibu,
Ya Pak ya, berat betul kita. Karena pahalanya besar. Jadi kali ini saya ngajak kita jangan ada yang satu pulang. Kalau pulang tolong catat, Bas. Suruk itu terbit matahari, Pak, kalau menurut hadis setombak. Setombak itu ada dua pendapat. Kalau Imam Syafi'i 15 sampai 20 menit, itu yang banyak dipakai Indonesia. Kalau Imam Hanafi sampai 40 menit. Kalau sudah lebih daripada itu namanya duha. Gitu. Jadi mudah-mudahan setiap subuh kita mampu menjalankan isyraq atau syuruk. Gampang. Sahaja aku sholat sunat syuruk atau isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau kita hafal ad-duha, baca ad-duha ayat pertama, habis al-fatihah, yang kedua baca alam nasyrah kalau kita hafal. Kalau tidak ayat langganan inna a'tayna di pangkal, qul huwallahu ahad di ujung, selesai urusan. Doa. Nggak usah iri hati sama orang-orang yang umroh, yang haji, belum tahu juga dia ikhlas. Bisa jadi juga karena gagah-gagahan. Haji Rusli Effendi, Haji Susanto, padahal haji itu beri gelaran orang Belanda. Jadi jangan lagi Pak gagah kalau kita panggil haji malah. Itu orang Belanda. Dulu dilarang kita naik haji, tapi kata Belanda boleh naik haji, tapi catat siapa yang haji tulis H, siapa yang hajah tulis haji, untuk menginventarisasi mana orang-orang beragama, mana orang-orang tak beragama, mana orang kaya, mana orang miskin. Karena haji itu adalah gelar bagi orang-orang yang diberikan penghargaan oleh Belanda. Jadi tidak usah terlalu. Jadi nama saya nggak pakai haji nggak apa-apa. Karena itu saya melestarikan. Tapi ada juga orang tua kadang-kadang nggak panggil hajinya, capek aku bayar haji itu mahal, nggak dipanggil haji gitu. Tapi nggak ada masalah. Tapi sholat 2 rakaat subuh, habis subuh isyraq, subhanallah. Jadi nanti syuruk terbit matahari katakan jam 6:05 tambah 5 sampai 10 menit. Masih lama, makanya saya agak sedikit banyak kemana-mana. Baik Bapak Ibu sekalian. Udah habis semua suku saya pantuni, karena ada 714 suku besar, 1.300 dengan suku-suku kecil. Karena misalnya orang Minang sukunya banyak tuh Pak. Orang Cina ada suku Ang, ada suku Aki, macam-macam. Nah suku itu banyak sekali. Tapi nggak mungkin saya pantuni, saya pantun dengan tutupnya saja. Tutup pantunnya itu bukan paku sembarang paku, tapi paku pemaku kayu. Bukan suku sembarang suku, semua orang di Riau sudah suku Melayu. Anak hebat kalau ditanya suku apa Pak? Ya suku Melayu. Tapi kalau sebut ayahnya suku Minang, apalagi emaknya suku Batak gitu. Jadi supaya kita berada di negeri Melayu ini, merasa kita memiliki negeri ini, tapi jangan lupa identitas. Tidak ada yang mau saya lahir di orang Melayu. Karena kalau mau melahirnya saya di Mekah supaya dapat barokah Mekah. Jadi kita ditakdirkan bermacam-macam. Jadi jangan heran kalau kita suku apa saja syukuri dan kita bangga dengan suku kita. Tapi jangan lupa saya berpesan sebagai orang Melayu, kami orang Melayu asal disebutkan bersama. Al-Quran bicara masa sekarang, saya contohkan surat Yasin tadi. Sesungguhnya aku akan hidupkan kamu yang sudah mati, naktubu ma qaddamu wa sallam, aku catat. Kata Allah seluruhnya tercatat. Latah saja Allah catat, apalagi yang lain. Qaddamu wa asarhum, seluruh langkah kita Pak dari masjid. Siapa yang jauh, itulah paling pahalanya besar. Yang paling jauh di antara kita ini siapa? Yakin saya. Iya dong. Saya dari komplek Pemda. Bagaimana cara Allah menghitung? Kan pakai mobil Pak Sri. Komputer Allah jauh lebih canggih dari kita. Naktubu ma qaddamu wa asarhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Seluruh catatan kita Allah simpan di database, kalau istilah komputer, database Allah Subhanahu wa taala. Kapan ditayangkan? Besok. Enggak ada yang bisa kita ingkari, Bu. Bicara sekarang gampang apa? CCTV, video. Dulu zaman saya kecil payah banget. Hebat enggak ketemu kali. Zaman saya dulu TV itu Pak diputar dulu baru nampak foto apanya. Iya. Enggak ada warna kan dulu. Sekarang sudah ada warna. Dulu HP apa namanya itu? Nokia dulu besar Pak. Enggak bisa kita. Sekarang ibu kalau rindu sama anak, mau di Amerika, mau di mana saja, tinggal video call. Masa manusia yang bodoh ini bisa begitu, apalagi rekaman Allah. Sekarang kita di masjid sudah ada rekaman Allah. Sesungguhnya kita ini Bapak Ibu sekalian adalah kontrak dengan Allah. Qalu bala syahidna. Kita sudah bersaksi pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alastu bi rabbikum, maukah kamu kulahirkan ke dunia? Mau ya Allah.
Besok kita janji ya, qalu bala syahidna. Ya benar ya Allah. Jadi kita ini sebetulnya kontrak sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an bicara masa sekarang dan Al-Qur'an bicara masa depan. Al-Qur'an bicara tentang akhirat. Al-Qur'an bicara tentang masa depan yang semuanya terbukti hari ini. Ini saya ingin buktikan. Abdul Razak bin Naufal itu sudah ulama dulu, dihitungnya buku-buku yang lama, Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Ternyata Al-Quran ini dahsyatnya luar biasa. Kul huwa naba'un azim. Ini peristiwa besar. Ini kitab dahsyat. Coba. Rasul itu jabatan kan? Rasul jabatan enggak? Rasul itu jabatan. Nabi jabatan. Nazir jabatan. Basir jabatan. Sekelas dia, Nabi, Rasul, Nabi, Nazir, Basir. Itu istilah fungsi-fungsi. Misalnya gubernur, wakil gubernur, kira-kira begitu. Ada bupati, ada camat, itu namanya jabatan. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an 518 kali. Tapi orangnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berkali-kali Allah sebut dalam Al-Qur'an, jumlahnya juga sama 518 kali. Antara fungsi tugas dengan orangnya sama. Subhanallah. Basyira wa nadhira dalam Al-Qur'an itu. Fungsinya memberi berita gembira, tapi juga mengasih tahu tentang berita duka. Ada surga, ada neraka. Itu fungsi-fungsi. Jumlahnya sama. Yang hebat lagi Bapak Ibu sekalian, diserak-serak oleh Allah, disebarkan oleh Allah kalimat hidup dan kalimat mati. Apa? Kullu nafsin za'iqatul maut, inna nahnu nuhyil mauta. Kalimat hidup, kalimat mati, disebar berbagai ayat, berbagai surat. Dihitung berapa kali kalimat mati, berapa kali kalimat hidup, jumlahnya sama 145 kali. Subhanallah, banyak sekali yang dahsyat. Allah sebut syahrun, bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, sambung. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrun di dalam Al-Qur'an itu sekali disebut Allah 12 kali. Bukankah dalam setahun berapa bulan? Yaum, hari, kalimat satu itu disebut Allah 365 kali, tapi ketika kajama atau yauma ini kalimat dua, Allah sebut sebanyak 30 kali. Dalam setahun 365 kali, dalam sebulan 30 hari. Ya Allah. Lalu manfaat dengan mudrat. Ini manfaat, ini mudrat. Pun Allah hitung sama berapa kali? 50 kali. Jadi orang-orang barat pun hari ini Bapak Ibu sekalian, di Jepang, di Inggris, di Belanda, sibuk orang baca Al-Quran, sibuk mempelajari Al-Quran. Tinggal kitab-kitab yang lain, tinggal buku-buku yang lain. Bahkan di Belanda sekarang banyak hafiz Quran, tapi mereka tidak Islam, hanya tertarik mengagumi Al-Quran. Belum soal bacaannya. Dr. Al-Qadi di klinik Florida Amerika meneliti, apa betul sih keistimewaan membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran ini pahalanya dahsyat, Bu. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ada 4 kelompok yang Allah siapkan sorga bagi mereka, dan sorganya itu merindukan mereka. Jadi bukan kita rindu sorga, Bu. Sorga yang rindu kepada 4 kelompok itu. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Siapa yang rindukan sorga? Talil Quran, orang yang banyak gemar suka baca Al-Quran. Jadi subhanallah, Bu, mari kita tradisikan baca Quran di Ramadan, dan besok kita tingkatkan. Cuman pesan saya, sekali-sekali kalau khatam Quran setiap Ramadan 2-3 kali, bahkan tolong dapat khatam sekali Pak membaca arti Al-Quran. Tidak usahlah dijawab, bapak-bapak udah khatam belum? Kalau misalnya katakanlah Presiden Jokowi dia kirim surat kepada saya dalam bahasa India, cil mareboy terjahot taho Rusli Effendi, cil mareboy terjahot taho wen kahe kaho miska iska dil cil mareboy terjahot taho we kahe ho.
Mantap nih Jokowi presiden kirim surat sama saya. Oh dicium-cium. Tapi tak tahu artinya. Padahal Rusli Effendi segera datang ke sini. Kamu saya mau angkat menjadi menteri. Tapi tidak tahu. Awak cium-cium aja lah. Tanya ke Ibat lebih tak tahu. Jadi kalau Al-Quran Bapak Ibu sekalian hanya kita baca, pahalanya subhanallah. Ibu-ibu subhanallah, besok ketika kita meninggal, Al-Quran lampu pertama menerangi hidup kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sambung. Alhamdulillah, ibu-ibu masih bisa, kalau anak sekarang tidak bisa. Saya kemarin ceramah di mana lupa saya, tidak tahu dia nyambung lagi. Karena nyanyi dulu nasihat Bu. Janganlah mau disanjung-sanjung, dipuji-puji kan? Engkau digelar manusia agung, jadi pejabat, jadi apa? S1, S2, S3, oh disanjung-sanjung hebat, insinyur, wah lupa diri kita. Padahal bila Israel datang memanggil, seluruh tubuh. Ini kok bapak, ibu-ibu aja, bapak apa nggak tahu? Kan yang pasti itu Bu, karena kita cuman kontrak. Yang pasti mati, yang tak pasti kapan, di mana, apa sebabnya. Yang harus kita pastikan amalnya. Saya ulang kata-katanya. Mati pasti, yang tak pasti waktunya, yang tak pasti sebabnya, yang tak pasti yang harus dipastikan adalah amal persiapannya. Apa yang terbaik? Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bukankah Ramadan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa? Bapak Ibu sekalian, membaca Al-Quran pahalanya subhanallah. Besok ibarat lampu Pak, orang baca Quran tuh. Begitu masuk alam kubur, ada kawan, ada suami yang setia yang sayang tuh, nangis. Istriku baik betul, tapi jarang Pak, manolah gantinya. Jangan kan bapak-bapak, ibu-ibu pun jangan begitu juga. Lantaklah situ, banyaklah cerita bang idenya. Manolah tahu ada rezeki ganti yang baru lebih baik. Tidak ada setia, mana ada yang setia itu wal baqiyatus sholihat, yang setia itu amal soleh kita. Besok begitu alam kubur, seluruh orang pergi. Kalau harta tak dibagi, kalau anak tak didik, berebutlah harta itu, kita mempertanggungjawab di akhirat. Tapi kalau ada baca Quran yang terus kita baca siang dan malam Bu, sap, lampunya terang benderang memberikan syafaat. Begitu datang nungkar nangkir matunya pun silau, tidak sanggup Pak. Belum sholat, belum zakat, belum haji, baru baca Quran. Tapi kalaupun baca Quran itu syafaatnya dahsyat di akhirat, di alam barzah, tapi pemahaman kita di dunia ini perlu juga Pak. Istilah saya di abad, jangan karena kesolehan kita, jangan karena ketaatan kita menjauhkan kita dari cerdas. Bukankah Al-Quran datang pertama perintahnya apa? Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, pelajari, dalami, berilmulah kamu, tapi harus karena Allah. Kita ini memang malas membaca. Tidak mau, kadang udah taat sudahlah. Tidak pernah meningkatkan. Pertanyaan saya tidak perlu dijawab di mana-mana, pertanyaan saya sama. Pernahkah kita khatam membaca Al-Quran sekali aja seumur hidup? Kalau khatam Pak, Bapak, keimanan Bapak, keyakin beragama Pak luar biasa dahsyatnya Pak.
Karena semua diceritakan dalam Al-Quran. Bicara politik, bicara sosial, bicara ekonomi, bicara industri, bicara IT. Semua ada di Al-Quran. Apa yang tidak ada? Bahkan di dalam Al-Quran pun bicara tentang berpakaian. Ada Pak. Apa mah? Ya Bani Adam khuzu zinatakum. Tapi khusus untuk masuk masjid, di luar masjid kita terbalik. Kalau pergi diundang oleh gubernur, oh Pak, batik mama yang bagus mah. Ini gubernur ngundang nih. Kalau gubernur yang ngundang, wah batiknya bukan main. Kopiahnya pun sibuk kita, apalagi diundang istana. Tapi kalau ke masjid sembarangan kita pakaian. Tapi daripada tak ke masjid, ya sembarangan tidak apa-apa lah. Jadi makanya orang-orang yang soleh itu bersuah dia Pak pakai baju yang hobi berjubah, yang tak berjubah. Kalau perlu Pak bedasi. Kalau perlu gitu Pak ya. Tapi kan aneh juga kalau ibadah tiba-tiba pakai dasi ke masjid. Kita sesuaikan. Tapi mampukah kita? Oh beli baju kok untuk kondangan luar biasa Bu, tapi telekong. Tak sanggup kita yang terbaik. Ini soal bagaimana kita memandang kehidupan. Jadi Al-Quran, baca Quran subhanallah. Tapi saya meminta cobalah baca khatam Al-Quran. Artinya sekali aja Bu. Ibu pasti Bapak. Terutama coba beli yang terbitnya Surya Agung. Pak Ibad, Surya Agung. Itu ada bab tentang ini dibab-babkan oleh ulama kita. Kalau yang lain nggak ada, dia nggak ada judul-judulnya. Gitu Pak. Dan pertanyaan kedua, selama kita hidup, sudahkah hafal bacaan sholat? Masa ya S1, 2, S2, E3 kita doktor kadang-kadang hebat, tahap apa jabatan di dunia ini. Tapi untuk sholat membuat kita masuk ke surga, tidak hafal. Kata Imam Nawawi, kalau kamu ingin khusyuk sholat, maka satu di antara syaratnya adalah tahu arti sholat. Lalu Pak Rusli, bagaimana kalau kami tak tahu nih? Ya tak tahu, belajar baca. Betapa indahnya Bu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afan. Itu subhanallah. Rabbighfirli, ampuni Allah, warhamni, rahmati Allah, wajburni, cukupkan kekuranganku ya Allah, tutupi aibku ya Allah. Apalagi warfa'ni, tinggikan derajatku Allah, warzuqni, murahkan rezeki ya Allah, wa'afini, sehat walafiatkan kami ya Allah, wa'fu anni, maafkan segala kesalahan. Itu subhanallah. Itu makanya orang-orang Muhammadiyah kadang-kadang dia nggak berdoa Pak, karena sudah sempurna doa di dalam sholat. Cuman untuk kita jangan sombong, pergi aja, maka berdoa. Yang berjemaah udah bagus, doa berjemaah. Sendiri sini juga ada masalah. Yang tak bagus tak berdoa sama sekali. Kita ini kan Bapak Ibu sekalian, doa bukti kita butuh kepada Allah, tapi usaha bukti kita tidak pembohong. Doa itu bukti kita tidak sombong, tapi kalau kerja itu bukti kita tidak bohong. Jangan hanya berdoa aja minta rezeki, usaha tanda. Mana mungkin ya Cino lah yang kaya. Baik. Kita lihat tadi pendapat ulama tentang Quran. Sekarang pendapat orang-orang ilmuwan dari barat meneliti tentang baca Quran. Tadi kan pahala dirindukan surga adalah orang baca Quran. Karena saya cuma sekali diundang, saya yakin juga saya punya tempat lain. 4 yang dirindukan surga tadi Bu ya. Pertama, orang yang banyak baca. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang mengendalikan lidah. Oh, gampang tuh harus meliharakan lidah. Siapa bilang gampang? Bu, jangan kasih tahu ya Bu, cukup kita aja Bu ya. Jangan kasih tahu nih sama orang lain Bu. Apa? Itu si Anu tuh. Yang satu, Bu ini rahasia, saya pesan dari Ibu A tadi. Jangan sampai akhirnya kemana-mana. Kata Imam Al-Ghazali ada 4 bahayanya lidah. Sekarang bukan hanya lidah Pak. Kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang jarimu harimau. Belum tahu lagi pemerintah yang salah, udah kita bantai pemerintah. Tapi sebenarnya juga belum tahu ulama yang salah, udah kita kebiri ulama dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Fitnah di mana-mana. Jadi mulut ini bahaya Bu. Orang yang mampu mengendalikan lidah itu sesungguhnya adalah orang dirindukan surga. Gampang, cobalah. Anda percaya? Pertanyaan saya, kalau tahajud 30 menit berat ya?
agak berat. Tapi kalau kedai kopi berbincang, itu urusan bapak-bapak itu. Setengah hari habis kopi itu. Kenapa? Karena dia lakukan dengan penuh kegembiraan. Coba kalau ibadah itu tahu artinya gembira, Bu, indah. Ibu-ibu juga kalau pergi belanja ke mall, saya istri saya, Bu, ya ampun, saya bilang ini duitnya pergilah, tak tolok saya, Bu, menawar hanya 10.000, Pak, minta ampun, bukan 10.000, 1.000. Itu tak istri saya, semua ibu-ibu sama, betul, Bu, ya? Ibu-ibu hobi ke mall, ke pasar, bapak-bapak hobi ngopi. Tapi kenikmatan mengopi dan ke pasar itu kalau kita wujudkan dalam sholat kita, subhanallah. Tapi sholat yang nikmat itu harus tahu artinya. Kalau begitu tak sah sholat, sah. Cuman bicara dengan orang, seseorang kalau nggak ngerti ya bicara begitu. Saya pergi waktu ke Mekah terakhir 2018 sama Amirul Hajj Indonesia sebelum Covid. Ada perbincangan menarik saya lihat, Pak, antara orang kulit hitam dengan kulit putih. Yang satu dari Eropa, yang satu dari Afrika. Nggak pandai, satu nak ngerti bahasa Eropa, satu nak ngerti bahasa Afrika. Tapi dia dengan penuh perbincangan saya tengok. Tahap apa dia berbincang saya pun tak tahu gitu ya. Bayangkan berbincang tanpa tahu saja begitu dah akrab. Bagaimana keakraban kita dengan Allah, Rabbi ighfirli ya Allah. Makanya orang kalau sujud itu ulama-ulama itu lama sekali. Apalah dibaca Ustaz kan? Karena dia menikmati bacaan itu. Karena dia sambil menghayati Rabbi ighfirli ya Allah, ampuni dosa kita banyak. Dosa kita ini banyak, Bu. Dosa itu saya umpamakan, entar lagi habisnya. Seperti 1 hari 1 kilo. Kalau enggak kita minta ampun. Kalau 30 hari berapa kilo, Bu? Berat enggak 30 kilo di bahu kita? Kalau setahun nak minta ampun 300 berapa? Baik, 365 kilo. Bayangkan inilah Ramadan mengikiskan, hapus dosa kita supaya hidup ringan, perasaan ringan, enggak pusing, enggak stres. Kenapa? Dosa enggak ada. Kalau kita, Pak, terasa sejuk, Pak, Ramadan. Saya merasakan betul nikmat ibadah itu di Ramadan dengan di Mekah. Itu terasa betul kita nikmat ibadah itu. Ringan rasa badan, banyak persoalan kita hadapi. Itu dosa. Jadi kalau banyak berat, risau hati, mengelabah-ngelabah, kalau bahasa kampung saya, galau, maka barangkali ada dosa di antara kita. Baik dosa kepada Allah maupun dosa sama manusia. Oleh karena itu baca Quran, kata penelitian itu bagi siapa yang banyak baca Quran, menambah kecerdasannya sampai 80%. Jadi kalau ba'da maghrib terutama, ba'da isya, itu tambah kecerdasan 80%. Jadi anak-anak kecil ini suruhlah baca Quran. Mau cerdasan anak cucu kita, Bu? Apa resepnya? Baca Al-Quran. Maka dulu waktu kecil-kecil kita lip dua dia tehan, alif dua di depan un, badua dia teban, badua di depan bun. Saya bawa begini, Bu, supaya ngantuk. Kan saya tahu kita tadi malam kan lagi i'tikaf. Kalau enggak begini ya ngantuk. Bu, rupanya dulu saya tuh kecil, Pak, habis maghrib, habis isya, habis maghrib dan habis subuh kami ngaji, Pak. Awak mengantuk-ngantuk begini, Pak, dipukul apa kau? Subhanallah, ternyata habis maghrib, habis subuh mengaji, anak-anak kita cerdas. Jadi silakan vitamin, hafalah namanya, tapi vitamin Allah kirim dari Al-Quran, kebenarnya pasti. Yang kedua, siapa yang banyak baca Al-Quran, meningkat imun kebahagiaannya. Bukankah musim Covid ini perlu bahagia, Pak? Saya baca tulisan profesor dari Amerika itu, Covid ini takut dengan orang bahagia, tapi paling suka dengan orang menderita. Bukankah kalau kita banyak baca Quran, hati kita senang, perasaan kita senang. Kalau senang mana ada sakit, Pak? Coba kalau orang menung aja, mana kok? Aduh, panjang nih kalau mau lebaran teh hendak doa anak minta lo ke halang kampung lenggaek beko. Kan gitu kan risau kan? Itu semua penyakit datang. Tapi kalau dengerin cahaya muka, semangat, maka semangat itu menjadi penting. Semangat sinaran Quran itu dahsyat dan itu Allah janji kepada kita. Apa janjinya? Allazina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Itu janji Allah dan pasti
Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Sesungguhnya aku datang Al-Qur'an sebagai obat jiwa raga, rohani dan jasmani, dan dia memberikan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Al-Qur'an ini akan menjadi dahsyat ketika kita pahami, kita pelajari. Oleh karena itu ada 4 kewajiban sebagai penutup. Wajib membacanya, wajib mempelajarinya. Ada 4 kewajiban Al-Quran, wajib melaksanakannya atau mengamalkannya, dan wajib mendakwahkannya. Oh Pak, kami nggak punya berilmu. Minimal ku ampusakum wa ahlikum naro. Dakwahkan Al-Quran pada rumah tangga kita. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, Islamic way of life dalam kehidupan kita. Kehidupan dalam bermasyarakat, kehidupan dalam berkeluarga, kehidupan dalam berkantor, semuanya ada di dalam Al-Quran. Kalau itu kita lakukan, maka cahaya Al-Quran akan menyinari kita, insya Allah dunia wal akhirah. Tepung tawar, tepung sejati, tepung anak sidajapati. Demikian memberikan tausiah sambil silaturahmi. Semoga Allah memberkati. Sehingga sisa menjelang kita syuruk, mungkin bisa kita baca Quran atau apa saja yang bisa kita laksanakan. Ikan tapah, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.